Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bab 1 sudah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Kita sampai di bab 2 dengan judul Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani. Ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Oke. Yang pertama adalah demokrasi. Pengertiannya adalah berasal dari bahasa Yunani yakni demokratia ya, yang terdiri dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuatan pemerintah. Artinya demokrasi itu kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sampai di sini kalian mengerti ya, bahwa demokrasi itu adalah kekuatan rakyat ya, bahwa istilahnya people power atau kekuatan rakyat. Berikutnya, ini menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, seperti Indonesia, dari, oleh, dan untuk ya. Menurut Giovanni Sartori, demokrasi itu adalah sistem di mana tak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri. Tak seorang pun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain. Jadi saya misalnya, kalian misalnya, itu memilih saya sendiri itu tidak bisa. Kalian memilih kalian sendiri itu tidak bisa. Jadi yang milih saya harus orang lain, yang milih kalian juga harus orang lain. Jadi tidak dapat memilih dirinya sendiri ataupun menginvestasikan dia dengan kekuasaannya. Misal saya berkuasa, saya boleh, ya kan? Boleh, saya boleh gini. Tidak bisa. Kalau dalam demokrasi tidak berlaku. Next slide. Menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Ini bahasanya bulat ya, sebenarnya sama, dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Diamond dan Lipset itu ada 3 syarat pokok demokrasi. Yang pertama, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan. Ngeri ini. Memperebutkan jabatan pemerintahan. Berarti kita perlu kritisi ini. Ada cara atau jalan yang dilakukan untuk mencapai atau untuk memperebutkan jabatan dalam pemerintahan. Cara yang halal atau tidak halal. Loh Pak, kok bisa gitu? Cara halal gimana? Mungkin dia menunjukkan karismanya, maksud dia sangat peduli dengan lingkungan, itu cara halal sehingga orang simpatik. Saya milih dia aja karena dia orangnya baik dalam tanda kutip, bukan baik suka bagi-bagi uang loh ya, bukan, tapi dalam sikap, dalam perilaku itu baik. Kalau cara yang tidak halal misalnya, yang money politik itu tadi, kamu tak kasih uang ya, nanti kamu pilih saya syaratnya. Nah itu kompetisi yang sungguh-sungguh untuk memperebutkan jabatan dalam pemerintahan. Ini kita perlu kritisi ya, pendapat Diamond dan Lipset ini. Dan yang kedua, syaratnya partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan. Jelas ya, melibatkan sebanyak mungkin warga negara. Yang berikut, suatu tingkat kebebasan sipil dan politik. Artinya sipil itu adalah warga negara, politik itu adalah pemangku atau pembuat kebijakan ya. Itu
mereka memiliki yang namanya kebebasan sipil dan kebebasan politik. Siapapun boleh, masyarakat siapapun boleh memilih si A, si B, si C sesuai dengan kriteria yang ada. Tidak boleh si A, si B ini saling mempengaruhi untuk si B milih si A atau sebaliknya si A milih B dan begitu terusnya. Oke, next slide. Ini menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Gambarannya, yang melakukan kekuasaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkan kehendak rakyat. Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat, menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama, dan dukungan. Pernyataan yang pertama jelas ya, wakil rakyat seharusnya merakyat. Nah gitu, itu lagunya Iwan Fals ya. Melaksanakan kekuasaan ialah harus mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Ini beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sempat marah-marah ketika rapat kabinet karena beliau menganggap kabinetnya itu, para menteri-menterinya itu lamban dalam mengambil tindakan di tengah masa pandemi COVID ini ya. Karena ini kehendak dan keinginan rakyat. Rakyat, Pak, perlu makan, perlu uang, disuruh stay home, tetap di rumah, tapi kami kalau nggak keluar nggak dapat uang, nggak dapat pemasukan. Nah ini adalah kehendak rakyat yang harus didengarkan ya. Menyelesaikan setiap konflik dengan damai melalui dialog, kompromi, konsensus, dan kerjasama dukungan. Ini sudah jelas ya. Next slide. Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat adalah sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik dalam kesempatan atau memilih ataupun dipilih. Tidak ada pilihan yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri. Saya kira jelas ya pernyataan ini. Kemudian yang berikut, demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berwujud jiwa, budaya, atau ideologi yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen politik seperti parpol, lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Oke, next slide. Yang B itu pemikiran demokrasi. Yang pertama ya, pemikiran atau pola pikir demokrasi itu dasarnya apa sih? Yang pertama, manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan. Ya. Jadi manusia itu sama harkat dan martabatnya itu sebagai makhluk Tuhan, tidak ada yang diunggulkan. Yang berikut, hak asasi manusia adalah kebebasan mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Selama kalian benar, selama Anda benar, kalau itu benar-benar benar, perjuangkan. Karena itu adalah hak asasi. Perjuangkan untuk apa, Pak? Mendapatkan keadilan, agar kamu bahagia. Seperti itu. Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik. Artinya apa Pak ini Pak? Keputusan bersama ya, kalau sudah disepakati, musyawarah mufakat, disepakati di awal, maka yang diperoleh itu adalah sebuah hal yang lebih baik gitu loh. Jadi istilahnya nggak ono selegenje atau apa istilahnya itu, tidak pelintat-pelintut ya. Oh, sudah ditetapkan di awal, kesepakatan bersama ya harus dijalankan bersama, wajib itu. Yang keempat, dalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya. Boleh musyawarah, boleh kekeluargaan,
selalu ada cara, atau kalau merasa tidak puas dibawa ke ranah hukum agar diselesaikan di pengadilan. Next slide. Oke, beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis: kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban, afeksi, keamanan, dan kebebasan. Ini 7 kriteria. Ya. Bicara kekuasaan, itu pemerintah demokratis, ya. Sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sudah Pak Septa bahas. Kesejahteraan, kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Ini yang masih menjadi PR di negara kita, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Kalian cermati ya, kalian lihat tuh. Banyak orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan yang mereka belum bisa menikmati hasil pembangunan. Peradaban, pengembangan pendidikan, kreativitas, kebebasan dalam berinovasi atau berkarya. Nah, ini tugas kita semua. Tugas saya, tugas kalian, tugas Anda ya. Afeksi, adanya hubungan antar masyarakat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Saya kira sudah jelas ya. Masyarakat dan wakil rakyat itu hubungannya apa? Ya wakil rakyat, ya itu karena wakilnya yang milih rakyat, berarti aspirasi suara rakyat harus disalurkan. Keamanan, jaminan keamanan bagi seluruh warga negara dalam kehidupannya, tidak ada perbedaan. Kayak miskin, status sosial rendah, tinggi, pekerja kasar, pekerja kantor, pegawai pemerintah, itu jaminan keamanan. Kebebasan, terdapat kebebasan dalam berpikir, berbicara, mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, demo boleh selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan izin dari yang berwenang, yang berwajib, ya. Karena itu berpikir, berbicara, mengemukakan pendapat itu bebas, asal sesuai aturan, loh ya. Next slide. Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan. Rule of law itu ada pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan menurut hukum, itu supremasi hukum, dan persamaan dalam hukum. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah tadi kriteria penyelenggara negara yang melaksanakan nilai demokrasi. Ini kita lewati saja. Oke, macam-macam demokrasi. Ya. Yang pertama, dasar penyaluran kehendak rakyat. Itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kemudian menurut prinsip ideologi itu ada demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Dalam titik perhatian, ya, menjadi titik perhatian itu ada demokrasi formal atau demokrasi negara-negara liberal, demokrasi material negara-negara komunis, dan demokrasi gabungan itu negara-negara non-blok, termasuk kita, demokrasi gabungan. Tapi kalau di Indonesia itu demokrasinya Pancasila ya. Jadi ini bisa kalian cermati bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar. Itu ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Liberal itu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang, ya, dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang acak itu continue. Misalnya 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, itu liberal. Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Contohnya ini mungkin di Korea Utara.
Ya, kalau demokrasi liberal itu bisa di Inggris, Amerika, ya. Contohnya bisa kita lihat di situ. Kalau demokrasi sosial menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi peserta untuk memperoleh kepercayaan politik. Sama rata sama rasa ya. Demokrasi sosial ini mungkin bisa kita lihat di Cina atau negara Rusia. Demokrasi partisipasi menekankan hubungan timbal balik antar penguasa dan yang dikuasai. Konstitusional menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Oke, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, ya, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Yang berikut, prasarana pendapat umum media massa itu bebas tapi bertanggung jawab. Media massa boleh mengkritik kebijakan pemerintah atau mengangkat fenomena yang ada di masyarakat yang belum diperhatikan oleh pemerintah, dan itu sah. Ya, itu bertanggung jawab. Kenapa? Agar masyarakat atau khalayak ramai itu tahu, oh ternyata masih ada kebijakan pemerintah yang belum dilaksanakan. Dan yang berikut, sikap menghargai hak minoritas dan perorangan. Meskipun di Indonesia agama mayoritasnya Islam, tapi kita tidak boleh sewenang-wenang dengan saudara-saudara kita lainnya yang minoritas. Kita sama, ya, yang beragama Islam dengan yang non-Muslim semua sama. Mereka mendapatkan perlindungan hukum, mereka mendapatkan kebebasan, ya. Dan tidak boleh ada pemaksaan. Oke, next slide. Ini menurut Henry B. Mayo ya, kita lewati saja. Next. Oke, ini adalah semacam circle atau apa ya? Kalau bicara circle itu siklus ya. Masyarakat masih mencari dan menemukan identitas di negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk negara kita, masih mencari identitas. Identitas itu apa sih, Pak? Ya, namamu siapa gitu, identitas. Siapa dia, tempat tanggal lahir kapan, Malang, ya, dan seterusnya. Alamatnya itu identitas ya. Negara kita identitasnya apa? Pancasila. Kapan lahirnya? 1 Juni. Ya kan? Itu jelasin. Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan dominan. Eksekutif itu menjalankan pemerintahan ya. Siapa? Presiden dengan para menteri yang masih menonjol. Ya. Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain infrastruktur politik hanya berperan sebagai pendukung. Dan akhirnya pelaksanaan cenderung bersifat paksaan atau otoriter. Oke, next slide. Prinsip-prinsip demokrasi. Ya. Kita lihat di situ menurut pendapatnya Lyman Tower Sargent. Yang pertama dari prinsip demokrasi itu adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan politik. Itu jelas. Dalam keputusan politik warga wajib ikut serta. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Persamaan tertentu. Apa? Mungkin ditinjau dari haknya, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Diakui kebebasan tertentu. Kita masih mencari ya persamaan tertentu, kebebasan, kemerdekaan tertentu ini apa ya. Jadi kita perlu kritisi ini. Pernyataan yang kedua, yang ketiga. Sistem perwakilan
Sistem pemilihan kekuasaan mayoritas sudah jelas ya. Next slide. Dalam demokrasi ya ada 5 persamaan: politik, di depan hukum, kesempatan, ekonomi, dan sosial. Demokratisasi merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Oke, jelas ya. Ini tidak usah. Oke. Sudah penugasan praktik ya. Enggak usah, minggu depan saja. Oke, itu dulu materi yang bisa Pak Septa sampaikan ya. Saya akan tampilkan video mengenai sejarah demokrasi agar kalian memiliki gambaran yang bisa jelas mengenai mengenai demokrasi. Oke, ini dia. Kita simak bersama. Okay, the word democracy was first used in ancient Greece. Kata-kata demokrasi pertama kali digunakan pada peradaban Yunani kuno dari kata demos dan kratien, people rule, aturan rakyat. Ini adalah sistem system of rule, aturan oleh masyarakat, by the people. Bisa dilihat ini abad keempat dan keenam sebelum Masehi. Jadi kata Plato, I think democracy leads to tyranny. Saya kira demokrasi itu akan membawa kepada tirani. Demokrasi hanya bekerja jika setiap orang itu terwakilkan, menurut Aristoteles. Abad pertama Masehi di Romawi, we were not all that into demokrasi. Kita tidak masuk ke dalam demokrasi. Ya, the people, we count them the plebs, that the sound they make when we walk all over them. Jadi mereka tidak mengakui, mereka tidak suka dengan demokrasi ya, tidak. Oke, abad pertengahan ya, kekuasaan di Eropa itu lebih ke aristokrasi. Aristokrasi itu orang-orang dari aristokrat yang memegang pemerintahan. Monarki ya, monarki itu terpusat di satu kekuasaan ya, dan church gereja. Bukan masyarakatnya ya. Nah, di Islandia itu mulai ada yang namanya parlemen pada 930 Masehi. Di Inggris
tahun 1215 Masehi itu raja dipaksa untuk membuat Magna Carta, more right for us, less power for you. Lebih banyak kekuasaan untuk rakyat, sedikit kekuasaan untuk raja. Di Amerika Serikat, United States, people wrote up a new constitution. Rakyat menginginkan konstitusi yang baru untuk negara mereka. Dan inilah yang mengakibatkan Perancis ya masyarakatnya itu memberontak dan memulai revolusi. Ya, 1789. Freedom, equality, brotherhood, ya, kebebasan, kesamaan, kekuatan untuk rakyat. Revolusi Perancis ini ya. Revolusi Perancis itu memberikan kembali kekuatan rakyat kepada rakyat sampai Napoleon berkuasa. Abad ke-19 sudah mulai banyak negara yang demokrasi dan mereka sudah mulai banyak memperdulikan kehendak rakyat ya. Baik sedikit tadi. Di Amerika dan Afrika Amerika itu mereka sudah mulai mendapatkan kesempatan dalam voting sejak tahun 1965. Perang Dunia Pertama, demokrasi itu membawa mereka kepada perang dan kemiskinan ya. Oke. Akhirnya setelah Perang Dunia Pertama selesai, muncullah sosok orang yang bisa dikatakan mereka itu berkuasa ya. Ada Hitler di Jerman. Silakan pilih saya akan membuat kamu lebih baik ya. Akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua. Churchill dan Roosevelt itu memiliki pendapat ya demokrasi itu sangat buruk untuk pemerintahan, kecuali ya di antara mereka itu saling berusaha untuk menjaga ya. Kemudian kalau Roosevelt itu beranggapan
demokrasi tidak bisa sukses selama dua orang tadi ya tidak memiliki bijaksanaan ya dan tidak memiliki pendidikan dalam bidang demokrasi tersebut. Akhirnya menurut James Beaufort itu demokrasi itu seharusnya memikirkan bagaimana orang itu ya dapat mendapatkan makan ya. Ini dalam beberapa tahun terakhir ya, dan kita perlu mengkritisi ini. Ini ada hore kita mendapatkan voting, tapi untuk apa? Dia bilang diam dan cukup voting saja. Nah, this does not look like how we once talk it up. Maybe we should try something different. Mungkin kita bisa mencoba sesuatu yang berbeda. Kita 99% power back to the people. Kekuatan kembali kepada rakyat. Jadi bukan suruh voting, pilih saya, tapi biarkan kami yang memilih karena itu adalah kekuatan rakyat. Oke. Ya. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan mengenai demokrasi. Untuk pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin kalian ada pertanyaan, Pak, kok masih ada yang aneh Pak ya, saya mau bertanya. Kita diskusi di situ. Dan jangan lupa nanti kalian screenshot kalau sudah mendapatkan informasi dari materi hari ini dan kalian cantumkan di Google Classroom kalian. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.